gak lihat itu diomongin dia dari tadi? Mereka ngomongin kamu banyak loh, semua kekurangan kamu. Emang kamu mau diam aja dibilangin kayak gitu dari tadi? Lihat tuh. Kalian lihat dia nggak sih? Katanya kemarin dia nyuapain temannya di kelas gitu. Hah? Masa iya? Iya, katanya dia tuh stres gitu loh. Tapi emang sih banyak yang bilangin kayak gitu. Takut banget, sumpah. Kalau kalian nggak mau celaka, ini kan gue jauh deh dari dia. Takutnya kita ketularan nggak sih? Iya. Aduh, serem banget gak sih lihat tuh dia diam-diam sendiri kayak nggak punya teman nggak sih? Emang dijauhin nggak sih? Iya, bener. Udah takut banget. Nanti kalian liburan kemana? Bukan di Jakarta sih. Kamu kemana? Kalau aku sih pengen ke Bali. Oh my god, Seru banget kayaknya. Iya doain ya. Ayo, karena kan nikah-nikahnya lagi murah gitu loh, lagi diskon banget. Itu bareng aja kita lagi berempat. Kalau kalian juga mau liburan kemana? gak ada duit. Kamu gak lihat itu diomongin dia dari tadi? Emang kamu mau diam aja dibilangin? Skizofrenia adalah gangguan kesehatan mental kronis yang diderita hampir 20 juta orang di seluruh dunia menurut WHO pada tahun 2019. Di mana data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 di Indonesia sendiri memiliki angka kasus skizofrenia sekitar 400.000 orang atau setara dengan 1,7 dari 1.000 penduduk. Walaupun memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi, banyak loh pasien dari skizofrenia ini yang ditangani di tengah masyarakat ketimbang di rumah sakit, di mana 30% di antara mereka dipasung dan tidak ditangani oleh media profesional. Skizofrenia merupakan sebuah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, serta emosi seseorang. Istilah skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu skizo dan phren, di mana skizo berarti perpecahan dan phren yang berarti jiwa. Istilah ini menggambarkan bahwa terjadinya perpecahan atau terfragmentasinya pemikiran individu yang sedang mengalami gangguan ini. Di mana gejala utama dari gangguan ini yaitu dapat dilihat dari perubahan perilaku sosial yang berbeda daripada umumnya serta ketidakmampuan individu dalam membedakan antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang banyak terjadi di belahan dunia sehingga dibutuhkan perhatian khusus di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari pengidap skizofrenia? Berdasarkan DSM-5 ada 4 gejala yang dapat ditemui atau dialami oleh pengidap skizofrenia. Yang pertama, gejala positif. Gejala positif adalah gejala berlebih atau tambahan melebihi orang pada umumnya. Biasanya mereka mengalami halusinasi dan delusi. Halusinasi terjadi ketika seseorang individu dapat melihat, mendengar, atau mencium bau padahal tidak ada stimulus yang merangsangnya. Seperti ketika kita sedang berjalan lalu kita mendengar sesuatu padahal tidak ada orang sekitar kita yang berbicara. Yang kedua, delusi. Delusi ini sering juga disebut dengan waham. Delusi ini merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang padahal tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Seperti individu yang meyakini bahwa dia utusan nabi atau individu yang meyakini bahwa dirinya merupakan utusan dari dewa. 2. Gejala negatif. Kebalikan dari gejala positif, gejala negatif ini berarti seorang pengidap skizofrenia memiliki kekurangan atau kehilangan kemampuan dibandingkan manusia normal pada umumnya. Biasanya, gejala negatif ini lebih sulit dideteksi dan diamati dibandingkan gejala positif. Lalu, apa saja sih gejala negatif ini? Yang pertama, afoliasi, yaitu individu kehilangan minat untuk beraktivitas. Yang kedua, asosialisasi, yaitu ketika individu tidak mampu atau kurangnya minat untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, anhedonia, yaitu ketika individu tidak lagi mampu merasakan kesenangan dan menikmati aktivitas padahal sebelumnya dia senang dan menikmati aktivitas tersebut. Yang keempat, afeksi tumpul, yaitu ketika individu tidak mampu lagi berekspresi atau hanya menunjukkan wajah yang datar di kondisi apapun. Dia tidak lagi dapat merasakan kesenangan, kesedihan, marah, dan sebagainya. Yang kelima, alogia, yaitu individu kurangnya berbicara dan hanya merespon dengan minim, yaitu seperti mereka hanya merespon dengan satu kata saja. Yang ketiga, ciri-ciri dari pengidap skizofrenia ialah gejala tidak teratur, seperti berbicara tidak nyambung, ngelantur, dan sebagainya. Yang keempat, ciri-ciri terakhir dari pengidap skizofrenia ialah gejala gangguan, yaitu ketika individu sedang berjalan, tiba-tiba dia berdiam, atau ketika individu sedang berjalan, tiba-tiba berdiri dalam posisi yang sangat aneh. Lalu, apakah ketika teman-teman berhalusinasi,
dan berbicara tidak nyambung itu dikatakan skizofrenia? Tentu tidak ya teman-teman. Penegakan diagnosis skizofrenia dapat dilakukan ketika individu mengalami gejala-gejala tersebut selama 6 bulan atau lebih, dan dalam fase 1 bulan itu mereka berada dalam fase yang akut atau sangat parah atau fase aktif, yaitu terjadi 2 gejala berturut-turut, yaitu seperti gejala delusi dan halusinasi. Menurut DSM-5, skizofrenia merupakan gangguan yang kompleks dan multifaktorial, yang berarti skizofrenia memiliki banyak faktor yang dapat memicu gejala ini. Yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Riwayat keluarga seperti saudara kandung ataupun orang tua dalam gangguan skizofrenia dapat memicu atau meningkatkan resiko terjadinya gejala skizofrenia pada individu. Dan penelitian mendukung bahwa faktor genetik merupakan faktor yang signifikan dalam perkembangan skizofrenia pada individu. Yang kedua yaitu adalah faktor neurobiologis. Perubahan dalam struktur dan fungsi otak juga dapat mempengaruhi perkembangan pada gejala ini, di mana ketidakseimbangan neurotransmitter dapat mempengaruhi perubahan struktur otak seperti pembesaran ventrikel pada otak dan juga pengecilan volume pada otak, di mana hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap perkembangan gejala skizofrenia pada individu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dialami semasa prenatal dan perinatal juga berkontribusi pada perkembangan gejala ini. Faktor-faktor ini seperti infeksi virus pada ibu pada saat kehamilan, malnutrisi, dan juga komplikasi kelahiran dapat menyebabkan stres oksidatif dan juga kerusakan pada otak, yang mana hal ini berkontribusi terhadap perkembangan gejala skizofrenia pada individu. Yang keempat adalah faktor psikososial. Yang pertama yaitu ada stres dan trauma. Pengalaman stres dan trauma berat terutama pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan gejala skizofrenia, di mana anak-anak yang mengalami penganiayaan, kehilangan orang tua atau pengasuh dapat meningkatkan stres pada anak yang dapat mempengaruhi perkembangan otaknya. Lalu yang kedua adalah pengalaman hidup, di mana pengalaman hidup seperti pengucilan sosial, tekanan kerja, dan masalah keuangan juga dapat memicu perkembangan skizofrenia dan dapat memicu gejala episode pada individu yang sudah rentan. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan dan alkohol. Penggunaan narkotika juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan gejala skizofrenia pada individu. Penyalahgunaan obat-obatan dan juga alkohol dapat memicu atau memperburuk gejala skizofrenia pada individu, terutama yang sudah memiliki kerentanan baik secara genetik maupun secara biologis. Nah, sekarang kita harus tahu nih intervensi untuk skizofrenia. Yang pertama ada terapi psikofarmakologi. Terapi psikofarmakologi pastinya menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan apa sih? Ada obat antipsikotik. Nah, untuk mendapatkan obat antipsikotik pastinya perlu resep dari profesional. Yang kedua ada terapi psikologi. Terapi psikologi ada 5 macamnya loh. Yang pertama, pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial sangat penting bagi penderita skizofrenia, karena bagi penderita skizofrenia untuk melakukan aktivitas sehari-hari butuh usaha yang keras. Contohnya saja seperti memesan makanan di restoran. Nah, untuk orang biasa itu mungkin adalah hal yang normal, tapi bagi penderita skizofrenia itu butuh usaha yang keras. Nah, yang kedua ada itu terapi keluarga. Nah, penting bagi keluarga penderita skizofrenia untuk mengetahui informasi dasar terkait skizofrenia, karena keluarga merupakan support sistem utama untuk penderita skizofrenia. Nah, yang ketiga ada terapi perilaku kognitif yang kita kenal dengan cognitive behavioral therapy. Nah, sekarang sudah banyak nih penelitian membuktikan keyakinan maladaptif pada penderita skizofrenia itu dapat dirubah melalui cognitive behavioral therapy. Nah, yang keempat ada terapi remediasi kognitif, di mana kita melakukan terapi untuk meningkatkan kognitif dasar pada penderita skizofrenia. Contohnya seperti attention dan juga memori. Dan yang kelima itu ada psychoeducation, di mana kita memberikan informasi kepada penderita skizofrenia terkait penyakit yang dideritanya, dari gejala, pemicu, dan juga strategi perawatan, karena itu dapat memudahkan dalam penyembuhan. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita jadi tahu nih apa itu skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan yang menyerang cara berpikir, perasaan, serta cara berperilaku seorang individu. Lalu, apa sih ciri-ciri dari gangguan ini? Ada 4 ciri-ciri, yaitu gejala positif, negatif, gangguan keteraturan, dan juga gangguan pergerakan. Dari ciri-ciri tersebut, kita harus mengetahui apa sih penyebab dari gangguan ini.
Untuk penyebabnya sendiri itu beragam teman-teman. Ada yang karena genetik, lingkungan, atau juga penggunaan obat dan alkohol. Tadi kan kita udah tahu semuanya nih, lalu bagaimana sih cara penanganan gangguan ini? Untuk penanganannya sendiri itu ada secara farmakologis, secara psikologis, atau dalam bentuk psikoedukasi seperti video yang teman-teman tonton saat ini. Dengan menonton video ini, diharapkan teman-teman dapat lebih peduli terhadap diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Nice. Kenali gejalanya sejak dini dan jangan self-diagnose.